doanya. Siapa? Sebelum kita baca, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah. Siapa yang tidak datang pada pagi hari ini bangga dan perhatian dulu ya. Jelita. Oke. Drismawati. Hadir Bu. Yang terakhir Rila Sailele. Hadir Bu. Ya. Berapa orang yang datang? Cuma 1 orang ya. Esrawati ya. Ya Bu. Baik. Baiklah. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, laporan observasi. Apa itu laporan observasi? Sudah mengerti dengan materi laporan observasi? Sudah? Sudah Bu. Baik, karena sudah mengerti, kita lanjut ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang hikayat. Perhatikan, silakan perhatikan ke depan. Sekarang kita belajar tentang hikayat, yaitu teks hikayat. Nah, kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi nilai-nilai dan isi dari hikayat tersebut. Indikatornya yaitu menganalisis nilai-nilai yang masih relevan dengan kehidupan kita sekarang. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai apa saja yang ada di dalam hikayat tersebut. Ketiga, mendeskripsikan isinya. Dan yang terakhir 4 yaitu mengidentifikasi ciri-ciri dari teks hikayat tersebut. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah Ananda akan dapat menganalisis nilai-nilai yang masih relevan dengan keadaan sekarang. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilainya yang ada di sana. Dan yang ketiga adalah mendeskripsikan isinya. Yang terakhir adalah mengidentifikasi ciri-ciri hikayat tersebut. Dari pembelajaran kita itu akan memberi 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap spiritual. Yang kedua, penilaian sikap sosial. Yang ketiga, penilaian pengetahuan. Sikap spiritual sama sikap sosial ini akan dinilai secara observasi nanti. Jadi Ibu akan berkeliling ke depan kalian, akan melihat seperti apa yang akan dilakukan. Lanjut, relevansinya pembelajaran kita kepada pagi hari ini adalah tentang nilai-nilai, di mana nilai-nilai ini sangat banyak kita temui nilai-nilainya yang berhubungan dengan kehidupan kita, yaitu nilai tersebut harus terus berkesinambungan dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hikayat. Nah, siapa yang tahu apa itu hikayat? Siapa yang tahu apa itu hikayat? Ya, silakan. Cerita sastra Melayu klasik. Iya, benar. Cerita sastra Melayu Klasik. klasik. Nah, hikayat ini nanti di dalam hikayat itu akan terdapat nilai-nilai. Itu ada 5 nilai. Pertama nilai Moral. 2, Budaya. 3, Budaya. 4, Edukasi. 5, Religius. mantap. Ada 5 nilai, yaitu ada nilai moral yang berhubungan dengan pribadi. Nilai sosial berhubungan dengan masyarakat. Nilai budaya berhubungan dengan kebudayaan. Nilai edukatif berhubungan dengan pendidikan. Dan terakhir nilai religius berhubungan dengan
situasional yang merupakan gambaran umum secara keseluruhan. Yang kedua adalah orientasi. Siapa lagi? Ya, orientasi adalah Orientasi atau setting berisi informasi mengenai latar kisah atau peristiwa. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwal, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. ya, orientasi ini berhubungan dengan latar settingnya. Ya, siapa, di mana, kapan. Lanjut, yang ketiga adalah komplikasi. Apa itu? Ya, mana? Jawab deh. Komplikasi. Komplikasi berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini berisi konflik yang menjadi daya tarik dalam sebuah cerita. Ya, komplikasi sama dengan konflik. Lanjut, evaluasi apa? Iya, belakang. Jika bagian konflik sudah tertuang secara menyeluruh, maka wajib menuju ke penyelesaian atau jalan keluar yang disebut dengan istilah evaluasi. Ya, evaluasi itu sama dengan jalan keluar. Yang kelima, resolusi. Ya, Resolusi berisi pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini juga berisi konflik yang mulai mereda dan sering disebut bagian pemecahan masalah. resolusi itu sama dengan pemecahan masalah. Nah, yang terakhir yaitu koda. Ayo, siapa lagi koda? Ya, silakan. Koda merupakan kata-kata penutup yang berfungsi sebagai kesimpulan ataupun penegasan kembali tentang pesan-pesan penting yang terkandung dalam isi hikayat. Bagian ini juga termasuk optimal. Oke, koda itu termasuk pada pesan-pesan penting. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita semuanya ya. Struktur hikayat itu ada 6 tadi, yaitu ada abstrak, ada orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan juga ada koda. Nah, jika Anda pernah membaca hikayat, otomatis kita pasti tahu apa itu ciri-ciri dari hikayat. Nah, ciri-ciri hikayat apa saja? Berpusat atau berdasarkan Istana sentris. Iya, istana sentris, pintar. Atau berpusat pada kerajaan. Yang kedua, Anonim. anonim. Iya, anonim itu sama dengan tidak ada tercantumnya nama pengarang. Yang ketiga, Statis. statis. Iya, bersifat statis. Iya juga, pintar. Menggunakan bahasa Melayu. Iya juga. Apa lagi? Memiliki kemustahilan. Iya, memiliki kemustahilan. Lanjut. Kesaktian. Iya, kesaktian. Penggunaan bahasa kais. Menggunakan bahasa arkais. Apa itu bahasa arkais? Apa bahasa arkais? Inang. Contohnya enam. Apa itu? Bahasa masa lampau, ya, bahasa dahulu. Kala. Lanjut, apa lagi? Selalu berlanjut dengan kemenangan tokoh utama atau happy ending. Iya, pintar. Nah, salah satu ciri dari hikayat ini yang mungkin lebih menonjol adalah happy ending ya ceritanya. Tapi kalau biasanya kalau cerita biasa ada yang tidak happy ending ke utamanya ya. Lanjut, itu adalah ciri-ciri dari hikayat. Nah, sekarang ini dia ada contoh ya. Dengarkan, pahami, bacakan. Dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 10 putri yang cantik-cantik. Sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana, tetapi ia terlalu sibuk dengan kepemimpinan. Karena itu, ia tidak mampu mendidik anak-anaknya. Istri sang raja sudah meninggal dunia ketika melahirkan anak-anaknya yang bungsu, sehingga anak sang raja diasuh oleh inang pengasuh. Putri-putri raja menjadi manja dan nakal. Mereka hanya suka bermain di danau. Mereka tak mau belajar dan juga tak mau membantu ayah mereka. Pertengkaran sering terjadi di antaranya. Nah, sekarang tadi kan sudah dijelaskan ada nilai yang relevan dengan kehidupan kita, ada nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat, ada struktur hikayat, dan ada juga adalah ciri-ciri hikayat. Dari naskah cuti, naskah ini yang dibacakan ini, nah kutipan dari hikayat ini, nilai yang relevan dengan kehidupan kita apa? Nilai moral. Nilai
apa tadi? Ciri-ciri apa yang ada di dalam kutipan ini? Yaitu menggunakan bahasa arkais. Ciri-cirinya menggunakan bahasa arkais. Contohnya adalah apa tadi? Mana apa contohnya? Inam. Iya, inam. Ini adalah bukan bahasa sekarang ya, ini adalah bahasa yang sudah lama. Setelah itu dahulu kala. Kalau kita sekarang membuat sebuah cerita tidak ada kita gunakan bahasa dahulu kala. Oke? Sudah mengerti? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ya. Ibu bagi menurut urutan tempat duduknya aja. Bagian depan kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, dan yang terakhir adalah kelompok 3. Ya, silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya. Nah, sekarang perhatikan bahan ajar sama LKPD yang sudah ibu bagikan. Nah, tugas kalian sekarang adalah baca teks hikayat si miskin dan para karma yang sudah ada di dalam bahan ajar itu. Nanti kalian analisis nilai-nilainya yang relevan dengan kehidupan kita. Setelah itu nilai-nilai apa saja yang ada, dan juga nanti isi serta ciri-ciri dari hikayat tersebut. Silakan kalian diskusikan, kalian pahami. Kalau ada yang kurang mengerti, tanya sama ibu. Ya. Dan satu lagi, ibu akan menilai sikap kalian nantinya. Yaitu tadi sudah dijelaskan, itu sikap spiritual dan sikap apa? Sikap sosialnya. Oke, silakan bekerja ya.
Soal pertama, analisis nilai hikayat. Nomor 1, analisis moral. Dari dulu sampai sekarang, orang miskin selalu diperlakukan dengan semena-mena. Mereka menganggap orang miskin merupakan sampah masyarakat sehingga selalu mendapat kata-kata kasar dan kata-kata kotor. 2, nilai religius. Segala sesuatu yang terjadi di atas dunia ini semuanya merupakan kehendak Allah. 3, nilai moral. Memiliki rasa iri pada seseorang yang lebih mampu dari dirinya atau yang lebih segalanya dari dirinya sudah ada sejak zaman dulu. Sampai sekarang sifat tersebut masih tersemat dengan baik dalam diri seseorang yang selalu menganggap keberhasilan orang lain sebagai musibah baginya. 4, nilai religius. Kepercayaan selain Allah dari dulu sampai sekarang masih ada. Hal ini terlihat adanya sebagai orang yang percaya kepada orang pintar atau dukun pada zaman sekarang. 5, nilai sosial. Kejadian salah tangkap dan main hakim sendiri masih banyak kita lihat pada saat sekarang, sehingga kejadian ini ada yang menghilangkan nyawa seseorang. 6, nilai sosial. Saling tolong-menolong dari dulu sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakat kita. 7, nilai religius. Sebagai hamba Allah di atas dunia ini, hanya kepadanya ketika meminta sesuatu. Soal nomor 2, identifikasi nilai dan bukti. 1, nilai moral. Bukti kedua pasangan tersebut seiring disebut sebagai si miskin yang setiap hari selalu mendapat siksaan dan penganiayaan dari penduduk setempat seperti melempari. 2, nilai agama. Dengan kuasa Allah, pada yang diberi nama Puspa, tempat tersebut berdiri sebuah kerajaan Lengkapsari. 3, nilai moral. Seperti yang dilakukan oleh Maharaja Indra, dewa yang sangat iri dengan negeri Puspasari dan kebaikan hati rajanya. Dia melakukan rencana jahat kepada kakak raja Indra Angkasa. 4, nilai agama. Ahli nujum terperangkap bujukan Raja Indra Angkasa dengan menyampaikan ramalan palsu bahwa kedua anak Maharaja Indradewa hanya akan mendatangkan celaka bagi orang tuanya. 5, nilai sosial. Keduanya berlari ke hutan. Marakama disangka sebagai seorang pencuri dan dibuang ke laut. Sedangkan nilai kesuma ditemukan oleh Raja Manindra Sari. 6, nilai sosial. Marakama hidup bersama nenek Kebayan dengan menjual bunga dan bertemu kembali dengan istrinya Cairani. 7, nilai agama. Marakarma meminta kepada dewa untuk mengembalikan negara Puspasari ketika Puspasari seperti sedia kala. Kesaktian Marakarma dapat mengalahkan serangan dari negeri Anta. Soal nomor 3, deskripsikan isi dan strukturnya. 1, abstrak. Memperkenalkan penyebab tokoh si miskin mendapat sebutan si miskin. 2, orientasi. Si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Marakarma. 3, orientasi. Si miskin mendirikan kerajaan dan memperoleh anak perempuan yang bernama Nila Kusuma. 4, komplikasi. Ahli nujum menyampaikan ramalan palsu kepada Mahara Indradewa. 5, evaluasi. Kedua anaknya lari ke hutan dan dibuang ke laut. Nila Kusuma ditemukan oleh Raja Manindra Sari dan dijadikan istri. Marakama bertemu dengan Cahaya Cairani dan nenek Kebayan. Nomor 6, resolusi. Marakarma hidup bersama nenek Kebayan dengan menjual bunga. 7, koda. Marakarma meminta kepada dewa untuk mengembalikan negara Puspasari. Soal nomor 4, ciri mengidentifikasi ciri-ciri teks hikayat. A, tidak ada nama pengarang atau anonim. B, bersifat
C. Bersifat statis. Hal ini terlihat dari ceritanya yang salah satu masalah, yaitu Raja Puspasari percaya ramalan palsu sehingga kedua anaknya diusir. D. Adanya kemustahilan yang terlihat dari si miskin meninggali tanah dan menemukan tinjau yang berisi emas yang bisa digunakan hingga beranak cucunya. E. Memiliki kesaktian yang terlihat dari kesaktian Malakarma dapat mengalahkan seorang dari negeri Delanta. F. Menggunakan bahasa arkais yaitu kisah dimulai dan jauh ahli nujam non negeri Delanta. G. Selalu berakhir dengan kebahagiaan. Hal ini terlihat dari Markama menjadi raja di Palembang Cahaya atau negeri mertuanya, dan keluarganya hidup bahagia di negeri Puspasari. Baik, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Siapa yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1? Silakan. Saya Bu. Ya, dari kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, silakan dari kelompok 2. Baiklah teman-teman, saya dari kelompok 2 akan mencoba menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Menurut kami dari kelompok 2, untuk kutipan teks nomor 5 adalah nilai sosial karena berhubungan dengan masyarakat. Oke. Untuk kutipan nomor 5 menurut kelompok 2 adalah nilai sosial. Kelompok 1 tadi nilai apa? Nilai moral. Baik. Terima kasih dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada lagi yang mau menanggapi dari kelompok 1? Silakan. Silakan dari kelompok 1, siapa yang menanggapi? Kelompok 3, ayo. Yang mewakili, silakan berdiri. Baiklah teman-teman, saya akan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Dari kegiatan yang keempat, dari ciri-ciri tes hikayat, ada yang kurang yaitu H. Menggunakan bahasa Melayu. Kata kelompok 3, ciri-ciri hikayatnya kurang. Kelompok 3 menggunakan bahasa Melayu. Bagaimana yang lain? Apa hikayat menggunakan bahasa Melayu? Iya, Bu. Iya. Nah, tinggal satu lagi. Meskipun di dalam teks itu tidak menggunakan bahasa Melayu ya, tapi teks aslinya adalah menggunakan bahasa Melayu. Oke, tepuk tangan untuk semua. Baik, silakan ke kelompok 1 duduk lagi. Baik, karena sudah menampilkan hasil diskusinya semuanya ke depan, sekarang per kelompok juga akan menampilkan hasil kesimpulan dari diskusi dan juga komentar dari teman-temannya. Ya, nanti Ibu tunjuk siapa yang mau tampil duluan. Ya, baik. Untuk penampilan pertama, biarlah kita minta langsung aja ke kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan kesimpulan hasil diskusinya berdasarkan komentar dari temannya. Silakan kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan kesimpulan berdasarkan komentar dari kelompok yang lain. Analisislah nilai tes hikayat. 1. Nilai moral. Dari dulu sampai sekarang, orang miskin selalu diperlakukan dengan semena-mena. Mereka menganggap orang miskin merupakan sampah masyarakat sehingga selalu mendapat kata-kata kasar dan kata-kata kotor. 2. Nilai religius. Segala sesuatu yang terjadi di atas dunia ini semuanya merupakan kehendak Allah. 3. Nilai moral. Memiliki rasa ini pada seseorang yang lebih mampu dari dirinya atau yang lebih segalanya dari dirinya sudah ada sejak zaman dulu. Sampai sekarang sifat tersebut masih tersemat dengan baik dalam diri seseorang yang selalu menganggap keberhasilan orang lain sebagai musibah baginya. 4. Nilai religius. Kepercayaan selain Allah dari dulu sampai sekarang masih ada. Hal ini terlihat dari adanya sebagai orang yang percaya kepada orang pintar atau dukun pada zaman sekarang. 5. Nilai sosial. Kejadian salah tangkap dan main hakim sendiri masih banyak kita lihat pada saat sekarang, sehingga kejadian ini ada yang menghilangkan nyawa seseorang. 6.
Keenam, nilai sosial. Saling tolong-menolong dari dulu sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakat kita. 7. Nilai religius. Sebagai hamba Allah di atas dunia ini, hanya kepadanya kita meminta sesuatu. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kita kasih kesempatan pada kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Berikut kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil berdasarkan komentar dari kelompok lain. Nilai-nilai yang terdapat dalam kutipan hikayat. 1. Nilai moral. Kedua pasangan tersebut sering disebut sebagai si miskin yang setiap hari selalu mendapatkan siksaan dan penganiayaan dari penduduk setempat seperti dilempari batu. 2. Nilai agama. Dengan kuasa Allah pada yang diberi nama Puspa, tempat tersebut berdiri sebuah kerajaan lengkap sari. 3. Nilai moral. Seperti yang dilakukan oleh Maharaja Indra, dewa yang sangat iri dengan negeri Puspa Sari dan kebaikan hati rajanya. Dia melakukan rencana jahat kepada keluarga Raja Indra Angkasa. 4. Nilai agama. Ali Nujum terperangkap bujukan Raja Indra Angkasa dengan menyampaikan ramalan palsu bahwa kedua anak Maharaja Indra dewa hanya akan mendatangkan kecelakaan bagi orang tuanya. 5. Nilai sosial. Keduanya berlari ke hutan Makarahma yang kasar sebagai seorang pencuri dan dibuang ke laut. Sedangkan nilai Kesuma ditemukan oleh Raja Mengindera Sari. 6. Nilai sosial. Makarahma hidup bersama nenek Kabayan dengan menjual bunga dan bertemu kembali dengan istrinya Cahaya Cairani. 7. Nilai agama. Makarahma meminta kepada dewa untuk mengembalikan negara Puspasari seperti sedia kala. Kesaktian Makarahma dapat mengalahkan serangan dari negeri Anta. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita minta kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya berdasarkan komentar dari teman-teman tadi. Ya, silakan kelompok 3. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membacakan kesimpulan berdasarkan komentar dari kelompok lain. Isi kutipan hikayat yang pertama, abstrak, buktinya memperkenalkan penyebab tokoh si miskin mendapat sebutan si miskin. Yang kedua, orientasi, buktinya si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Malakarma. Yang ketiga, orientasi buktinya si miskin mendirikan kerajaan dan memperoleh anak perempuan yang bernama Nila Kesuma. Yang keempat, komplikasi buktinya ahli nujum menyampaikan ramalan palsu kepada Mahara Indra dewa. Yang kelima, evaluasi buktinya kedua anaknya lari ke hutan dan dibuang ke laut. Nila Kesuma ditemukan oleh Raja Mengindera Sari dan dijadikan istri. Malakarma bertemu dengan Cahaya Cairani dan Nenek Kebayan. Keenam, resolusi buktinya Malakarma hidup bersama Nenek Kebayan dengan menjual bunga. 7. Koda buktinya Malakarma meminta kepada dewa untuk mengembalikan negara Puspasari. Keempat, ciri-ciri teks hikayat si miskin dan Malakarma. A. Tidak ada nama pengarang anonim. B. Bersifat istana sentris yaitu berdirinya kerajaan Puspasari. C. Bersifat statis, hal ini terlihat dari cerita hanya membahas satu masalah yaitu Raja Puspasari percaya ramalan palsu sehingga kedua anaknya diusir. D. Adanya kemustahilan yang terlihat dari si miskin menggali tanah dan menemukan tanjau yang berisi emas yang bisa digunakan hingga ke anak cucunya. E. Memiliki kesakitan yang terlihat dari kesakitan Malakarma dapat mengalahkan serangan dari negeri Anta Beranta. F.
menggunakan bahasa arkais yaitu kisah dimulai, tanjal, ahli rujum, nun negeri, antah berantah. G. Selalu berakhir dengan kebahagiaan. Hal ini terlihat dari Markamah menjadi raja di Palinggam. Cahaya atau negeri mertuanya dan keluarganya hidup bahagia di negeri Puspasari. H. Menggunakan bahasa Melayu. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Itu adalah kesimpulan hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Baiklah, untuk tugas minggu depan, Ananda cari contoh hikayat, Ananda baca-baca. Boleh cari mana saja, kalau ada buku di rumah, buku SMP yang kemarin silakan. Kalau ada HP, silakan browsing-browsing di internet, cari contoh hikayat. Nanti untuk minggu depannya kita akan menulis kembali hikayat tersebut sesuai dengan bahasa kita sendiri. Ya, karena kita akan menulisnya setelah ditulis nanti, Anda akan bercerita di depan, berekspresi di depan. Ya, ada mengerti? Ada, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, baiklah. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa dulu. Ya, silakan siapa yang mau memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita? Siapa? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, karena sudah kita akhiri pelajaran kita, masih ada belajar lagi kan? Ya, Bu. Silakan tunggu di lokal, kalau tidak ada gurunya silakan cari ke kantor. Baik, Bu akhiri dengan baca selamat siang dan silakan.